Lihat, lift ini khusus untuk ketua. Ini hak istimewa. Ayo pergi. Ya, saya sudah menyuruh orang membersihkan kantor. Pasti ada lapisan debu yang tebal. Seharusnya tidak ada yang masuk selama lebih dari setengah tahun. Selamat pagi, Ketua. Terima kasih. Ketua meminta Anda ke ruangannya. Masuk. Ketua, Anda memanggil saya? Ya. Silakan duduk. Terima kasih. Duduk. Coba teh saya. Oke, terima kasih. Minum teh. Ya, Cheng. Kamu orang yang pintar. Saya datang padamu. Hanya ingin mendengar pendapatmu. Berdasarkan tren Qiming saat ini, menurutmu bisa bertahan berapa lama? Ini. Penjualan Qiming tumbuh 20% setiap tahun. Untuk perusahaan besar, itu cukup luar biasa. Ini Samuel Klisa. Saya mendengar Li Che dan Feng Jingbai setiap hari. Dan Feng Jingbai. Tapi hari ini, saya tidak ingin mendengar dari mereka. Saya ingin mendengar yang sebenarnya. Begitu saya memanggilmu, kamu diminta menjawab pertanyaan ini. Sulit bagimu. Minum teh. Putri saya akan segera kembali ke Cina. Saya ingin menyerahkannya padamu. Saya ingat Ruhua lebih tua 1 tahun darimu. Umur adalah rahasia terbesar wanita. Tapi kamu masih mengetahuinya. Jika Ruhua tahu, saya mengungkapkan umur aslinya padamu. Dia akan menyalahkan saya untuk itu. Ini berkembang terlalu pesat dalam 2 tahun terakhir. Dia telah menyebarkan bisnisnya terlalu luas. Membangun pabrik dan memasang lini produksi. Tidak akan menghasilkan keuntungan selama 1 atau 2 tahun. Tetapi juga membutuhkan banyak dana. Kali ini, Dewan Direksi ingin menggunakan demam online untuk mengumpulkan uang. Tetapi dengan penurunan Nasdaq, jalan ini terhambat. Penjualan adalah arus kas Qiming. Dan juga bagian yang paling penting. Jika ada masalah di bagian ini, Qiming akan kekal. Aku bisa melihat ini. Kamu, Fang Chengbai, mungkin tidak buta akan hal ini. Tetapi Qiming bukan milik keluarga Lia Tao Fang. Jadi Li Che hanya ingin mendapatkan gajinya dengan aman. Gaji tahunannya, Fang Chengbai? Tetapi melakukan hal-hal yang praktis. Aku pikir dia sudah mempertimbangkan jalan keluarnya. Dan Lin Laiken. Dia tertarik dengan proyek itu. Begitu proyek diadopsi oleh perusahaan, seperti piramida di tempat kerja, dia akan dipromosikan. Dan putriku Ruhua, dia tidak memiliki kemampuan lain. Dia memiliki keahlian dalam hal pria. Di seluruh Qiming yang bisa dia pegang. Dan Dal Paskin sesuka hatinya. Hanyalah Lin Laiken. Mengenai mereka, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lin Li Chen ingin ketenaran. Dan putriku Ruhua ingin seorang pria yang bisa dipegangnya. Ya Cheng, aku ingin bertanya padamu. Apa yang kamu inginkan? Aku belum memikirkan apa yang aku inginkan. Tetapi jika aku memikirkannya sekarang, aku masih ingin melakukan pekerjaanku dengan baik. Sebenarnya, setiap keluarga memiliki masalahnya sendiri. Qiming adalah hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun. Sekarang menghadapi tantangan. Jika kita bisa mengatasinya, akan ada setidaknya 10 tahun hari-hari baik. Jika kita tidak bisa melewatinya,
Akan ada bencana. Orang yang bisa memimpin Qiming melewati rintangan ini. Setelah pertimbangan matang, dan saya memilih kamu. Saya. Quechua. Saya ada di depan Anda. Adalah kesempatan sekali seumur hidup. Selain itu, kamu sudah bekerja keras selama bertahun-tahun. Bukankah untuk kesempatan ini? Kenapa kamu ragu? Saya ragu karena saya tahu harga apa yang harus saya bayar untuk kesempatan ini. Saya mengagumi ini tentang kamu. Yang paling saya kagumi. Saya saka para rusan dengan orang yang tahu apa yang mereka inginkan. Ngomong-ngomong, nama keluarga saya Yang Qiming, dan memiliki seorang anak perempuan, Yang Ruhwa. Kalian semua mengenalnya. Juga. Wang Qi telah meninggal. Quechua. Saya masih perlu mempertimbangkan. Saya tahu ini adalah hal besar bagi Anda. Tetapi Anda harus tahu bahwa, sebagai istri yang Qiming, meskipun Anda adalah dokter terkenal, Anda akan memiliki 15% saham perusahaan yang bernilai ratusan juta aset. Dan dengan pengalaman Anda, kecuali Anda atas nama istri yang Qiming, selain itu, Anda tidak bisa menangani para pria itu. Satu hal lagi yang ingin saya ingatkan adalah, jika saran saya tidak dapat diterima oleh Anda, maka mulai hari ini, hari-hari Anda di Qiming akan berakhir. Saya pikir kita mungkin adalah orang yang sama. Kita berdua pintar. Jika rencana A tidak berhasil, ada juga rencana B. Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu rencana, kan? Tidakkah Anda khawatir keputusan Anda akan membuat Nona yang Ruhwa kesulitan? Satu-satunya hal yang mengganggunya adalah, jika suatu hari Qiming jatuh, dari mana dia akan mendapatkan tunjangan bulanannya? Bahkan jika Nona yang tidak menyukaiku, penyebab utamanya mungkin adalah kamu. Karena kamu membiarkannya bekerja di bawahku. Dia sudah sombong selama lebih dari 20 tahun. Sesekali merasakan perasaan bergantung pada orang lain. Baginya, mungkin bukan hal yang buruk. Jika dia benar-benar belajar bergantung pada orang lain, itu akan menjadi berkah untukmu. Namun, aku takut keberuntunganku akan segera berakhir. Kakak, kata-katamu. Bisakah aku menyimpulkan bahwa kamu sudah diakui sampai batas tertentu? Aku tidak bisa menjawab pertanyaan ini untukmu sekarang. Seperti yang kukatakan sebelumnya, aku perlu mempertimbangkan. Masa kesegaran kesempatan ini adalah 1 minggu. Setelah seminggu, atau menandatangani perjanjian pernikahan, atau menyerahkan laporan pengunduran diri.
Kami telah melakukan pemeriksaan fisik yang detail pada pasien. Kami bisa memulai tahap pertama perawatan ruang hiperbarik. Pertama, kami akan melakukan shunt ventrikel peritoneal intrakranial, dan kemudian terus mengamati, dan kemudian memutuskan. Memutuskan apakah akan masuk ke tahap kedua perawatan. Untuk pasien yang telah menjalani perawatan ini, bagaimana kondisi mereka? Karena kondisi setiap pasien berbeda, kami tidak bisa menyamaratakan. Kamu bisa memikirkannya lagi, jika kamu memutuskan. Tanda tangani formulir ini. Aku tidak mempertimbangkannya. Tanda tangani Sekaran. Kamu memberi Yaksing tenggat waktu 1 minggu. Itu bagus. Aku hanya ingin bertanya. Mengapa kamu tiba-tiba membuat keputusan seperti ini? Apakah karena kamu benar-benar memiliki perasaan padanya? Atau memiliki tujuan lain? Keduanya. Sebenarnya, investasi seperti hidup. Detail sering menjadi kunci kesuksesan dan kegagalan. Apapun yang membuatmu merasa tidak nyaman, kamu perlu mencari tahu jawabannya. Sembarangan bertaruh pada orang dan hal yang tidak kamu yakini. Ini bukan investasi. Di masa lalu, pada beberapa investasi penting, aku mendengarkan nasihat orang lain dan mengabaikan keputusanku sendiri. Anehnya, setiap kali investasi seperti itu gagal. Jadi aku bertindak sesuai keputusanku sendiri. Sampai hari ini, aku akhirnya bisa menyimpulkan bahwa ini adalah cara terbaik untuk berinvestasi. Juga, tindakan lebih berbicara daripada kata-kata. Jadilah pelaku sejati. Buchan. Hanya bicara tanpa tindakan. Aku mengerti. Jadi semua norma perilaku dan tujuan utamamu harus dikaitkan dengan operasi perusahaan. Karena aku seorang pebisnis. Apa ada yang salah dengan itu? Menghasilkan uang selalu yang paling dicintai, tidak pernah lelah. Dan permainan yang paling tidak terpisahkan. Tapi uang seperti angin di tanganmu. Kamu bisa memanggil angin dan hujan dalam angin. Tapi ketika angin berbalik, semuanya hancur. Baru kemudian kita tahu. APA yang kita pegang di tangan. Hanyalah sepersik angin. Aku mau tidur. Semua yang kulakukan adalah untuk Kiming. Untuk generasi berikutmu. Bisa mempertahankan kekayaan dan fondasi. Jadi semua yang kita lakukan harus dikendalikan dan didominasi olehmu. Kami semua hanya pion di papan caturmu. Tapi sekarang ada ratu lain di papan catur.
EEG menunjukkan semuanya stabil. Efek pengobatan perlu diamati. Terima kasih, dokter. Baik, jika ada pertanyaan, datang saja ke saya kapan saja. Oak, Terima kasih. sama-sama. Halo. Semuanya berjalan lancar. Aku ada di gerbang rumah sakit. Killier. Tidak ada istimewa. Aku hanya ingin mengobrol denganmu. Oak. Aku akan segera turun. Apa maksudmu? Kurasa biaya perawatannya akan sangat mahal. Ini sedikit pikiranku. Aku menghargai kebaikanmu, tapi aku tidak bisa menerimanya. Sudah diambil. Kenapa kamu harus begitu sopan? Kamu telah banyak membantuku dalam karir selama bertahun-tahun. Aku sudah sangat berterima kasih padamu. Jika aku mengambil uangmu lagi, aku akan merasa tidak nyaman. Ya, terserah kamu. Terserah kamu. Aku hanya ingin melakukan bagianku. Aku tahu. Like. Aku harus mengakui bahwa kamu adalah orang yang mulia yang pernah aku temui dalam hidupku. Ketika aku tidak berdaya, kamu membantuku. Kamu membiarkanku bekerja di Kiming dan membuatku seperti sekarang ini. Bukan hanya usahaku sendiri, tapi juga karena kamu. Aku sangat terima kasih padamu, Like. Ada apa denganmu? Ya, sangat menyedihkan. Pertunjukan sudah selesai. Masa kesegaran kesempatan ini adalah 1 minggu. Setelah 1 minggu, atau menandatangani perjanjian pernikahan, atau mengajukan pengunduran diri. Inilah hidup. Tidak ada pesta yang abadi. Oh, wanita. Sangat sentimental. Dan Moody. Aku benar-benar tidak bisa memahamimu. Ngomong-ngomong, bagaimana pekerjaanmu belakangan ini? Ya. Kamu tahu ketua itu perfeksionis. Baik dirinya sendiri atau orang lain. Dia sangat menuntut. Orang seperti dia. Orang yang hanya hidup untuk kesuksesan dan ketenaran. Dia tidak akan pernah menyerah sampai mencapai tujuannya. Terkadang dia bahkan akan melakukan apa saja. Biarkan aku yang melakukannya. Bengkel kesilmu akan debut ke minggu depan. Ya, jangan lupa kirimkan aku keranjang bunga. Kamu temani aku ke mall sore ini.
Mau beli apa? Di sana. Tuan Chen, menurutku setelan ini bagus. Cocok sekali denganmu. Kobala. Ngapain dicoba? Dekat APA? Lihat teksturnya. Semuanya bagus. Bagaimana? Kamu suka? Terlalu mahal? Lupakan saja. Ada APA? Kamu akan jadi bos. Kamu bahkan tidak punya setelan yang layak. ITU Tidak Bowl. Tidak. Berhenti berlambat-lambat. Atau aku akan marah. Tampan sekali. Kamu terlihat seperti orang yang berbeda. Hei, menurutmu dasi ini cocok? Cantik sekali. Totalnya lebih dari 3.000 yuan. Terlalu mahal. Kakak kamu punya selera yang bagus. Aku ambil setelan ini. Nona, aku ambil setelan ini. Dan dasi ini. Perlukah? Tentu saja perlu. Terima kasih. Jenny bekerja di bawahmu. Menurutmu dia baik-baik saja? Shenlin cukup kompetitif. Dia bekerja sangat keras akhir-akhir ini. Dia banyak membantuku. Dia punya kelebihan ini. Dia tidak cengeng dalam melakukan apapun. Dia sangat rajin. Dia sudah dipromosikan. Kamu tahu, Aku tahu, dia memberitahuku. aku berkontribusi dalam hal ini. Aku bisa menebaknya. Ini strategimu untuk menekan Lin Lichen. Lin Lichen. Lin Lichen berharap Shen Li segera meninggalkan perusahaan. Selama mereka mempertahankan hubungan ini, salah satu dari mereka akan pergi cepat atau lambat. Kuharap bukan Shen Li yang pergi. Aku penasaran, apa yang membuatmu begitu terpesona oleh Shen Li? Sebenarnya, tidak ada alasan untuk menyukai seseorang. Mungkin pertama kali aku melihatnya. Aku terpikat oleh matanya yang jernih. Jadi kamu jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Jadi bagaimana kalian berdua jatuh cinta? Aku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Ah, benarkah? Oke, jangan mengenang masa lalu. Melangkah maju tanpa menoleh ke belakang adalah aturan hidupku sekarang. Chen Kong, kamu harus bersiap mental. Aku mungkin memilih untuk melepaskan. Tapi jangan khawatir, dimanapun aku pergi, aku tidak akan mengabaikan biaya pengobatan adikmu. Oh, kamu membuatku takut. Hei, kenapa kamu minta kudi? Ada urusan di rumah. Kamu tahu tentang regularisasi Shen Li? Benarkah? Ya. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Lin Lichun selanjutnya. Menurutmu Lin Lichun bodoh dan merugikan diri sendiri? Masih ada lagi. Kamu pindah. Aku tidak terbiasa dan tidak ada yang bisa berbisik. Tidak ada. Bagaimana pekerjaan di sana? Berjalan lancar dan kami bersiap untuk buka. Bagaimana dengan Lichun? Cukup dedikasi. Tapi dia merokok banyak. Dia mengawasi kami dengan ketat. 2 hari ini, Anzi dan aku kelelahan. Menjadi editor budaya tidak mudah.
Aku sudah menulis ratusan ribu kata untuk rencanaku. Anzi melakukan riset pasar setiap hari. Website Bui hampir selesai. Penjualan online adalah topik panas, tapi juga masalah. Jadi ide kreatif harus lebih dulu. Kamu harus mengirimkan buku rencana pemasaran online secepatnya. Aku lihat dulu. Apakah Lin Lichen sudah berusaha dengan benar? Tapi Lin Lichun memintaku mencetak rencana hari ini dan langsung memberikannya ke ketua. Bodoh, aku mau versi elektronik. Jangan beritahu siapapun. Aku pergi dulu. Dah. Pertunangan antara kamu dan aku bisa janji. Tapi tanda tanggal bukan hari ini. Tapi aku hanya memberimu seminggu. Kamu tahu aku sudah menikah. Jika aku menikah lagi, kamu harus melalui prosedur hukum dulu. Aku perlu menyelesaikan pernikahan sebelumnya. Aku bisa memberimu. Aku bisa memberimu beberapa hari untuk menyelesaikannya. Aku hanya ingin kamu berkomitmen untuk menetapkan tanggal pernikahan. Aku tidak bisa memenuhi pertunangan segera. Itu karena aku ingin melakukan hal-hal dengan lebih aman dan lebih memuaskan, jadi aku tidak perlu main-main denganmu. Jika aku ingin menolak lamaranmu, aku tidak akan berada di sini hari ini. Yang aku letakkan di depanmu adalah surat pengunduran diri. Lalu beritahu aku pikiranmu. Chen Yu sedang menjalani perawatan khusus yang berlangsung sekitar setengah tahun. Dengan optimis, dia mungkin bangun dan menjadi orang yang sehat. Dalam kasus itu, aku bisa secara alami meminta perceraian padanya. Bagaimana jika dia tidak bangun? Jika perawatan masih tidak berhasil, aku akan memiliki hati nurani yang bersih. Aku sudah melakukan yang terbaik. Mungkin dalam kasus itu, aku akan merasa lebih lega. Tapi 6 bulan terlalu lama. Sebenarnya, aku sudah membuat janji. Tidak peduli apa hasilnya dalam 6 bulan, aku akan memenuhi kontrak. Misalkan, aku memintamu membuat keputusan dalam seminggu. Apa yang akan kamu lakukan? Jika begitu, aku akan meninggalkan Qiming tanpa ragu. Baik. Jika aku tidak setuju denganmu, aku akan terlalu tidak baik. 6 bulan kemudian, kita akan memenuhi pertunangan kita. Sebelum itu, kamu adalah asisten presiden dan tunanganku. Dua identitas ini mengharuskanmu melakukannya tanpa syarat. Kamu tidak bisa memikul tanggung jawab menghidupkan kembali Qiming. Kuharap kamu bisa menepati janjimu dalam setengah tahun. Sepakat. Sepakat. Quechua. Anda harus melalui sekretaris untuk masuk. Kenapa kamu tidak tahu sopan santun? Aku hanya ingin cepat melihatmu. Anakku. Sudah dimanja sejak kecil. Bagaimana kabarnya? Apakah pekerjaan tim penjualan online berjalan lancar? Kamu belum tahu situasinya. Kamu sebaiknya berlatih dulu dengan Yexin. Dan mengenal bisnis perusahaan. Kamu pergi dulu, aku akan ke departemen perencanaan.
Baik. Shao Kang, ayo pulang. Baik. Hei. Sudah lewat jam 9. Aku harus meneleponnya. Tidak apa-apa. Orang yang sedang jatuh cinta memang seperti ini. Semakin besar penentangan, semakin besar pola perlawanannya. Liang Shanbo dan Zhu Yingtai tidak ditentang. Tidak akan ada gugatan yang mematikan. Mari kita tunggu sebentar. Lagi pula, Xiaoli tidak bilang tidak akan pulang. Aku selalu merasa tidak nyaman. Aku sudah bertemu pacarnya. Dia terlihat baik, tapi tidak tulus saat berbicara. Dan dia menghindar. Dia cukup sombong. Pertama kali bertemu, dia membual tentang pengetahuan kopi di depanku. Mengungkapkan bahwa dia adalah dokter dari Liu Yang. Dia sudah bersama Xiaoli cukup lama. Tapi selalu menolak untuk bertemu denganku secara resmi. Aduh, orang tua memang seperti ini. Mereka terlalu khawatir dan sensitif terhadap anak-anak mereka. Anakku yang tidak berbakti. Tidak peduli seberapa nakal atau menyebalkan dia. Tapi aku selalu mengkhawatirkannya di dalam hatiku. Takut terjadi sesuatu padanya. Setiap anak adalah sebuah buku. Buku yang dibaca ibu seumur hidup. Apakah buku ini mudah dibaca? Tergantung apakah ibu memiliki kesabaran, keberuntungan dan takdir. Bahkan jika layang-layang dilepaskan, buku itu tetap akan berada di tangan ibu. Dan terus membacanya. Dan terus mengkhawatirkannya. Oh, naskahnya selesai. Aku bisa pulang dan tidur nyenyak malam ini. Hei, sayang, kamu benar-benar tidak mau pulang bersamaku malam ini? Jika kamu tidak bertemu ibuku hari ini, aku tidak akan pulang bersamamu. Oh, kamu merah. Hubungan kita sudah terjalin, bukan? Pulang untuk bertemu ibumu. Hanya masalah waktu. Nah, saat tahun baru Imlek, aku pasti akan pulang bersamamu saat tahun baru Imlek, oke? Kamu tahu akhir-akhir ini karena pekerjaan. Aku lelah dan kelelahan. Dan dalam kondisi yang buruk. Aku tidak suka bersosialisasi. Kamu tahu itu. Bagaimana bisa bertemu ibuku dianggap sebagai acara sosial? Oh, tidak. Tidak. Omong-omong, sudahkah kamu memberitahu ibumu tentang promosi? Aku ingin memberinya kejutan. Dan memberinya seluruh gajiku bulan ini. Ibumu adalah orang yang beruntung. Kamu adalah anak yang sangat berbakti. Ibuku adalah orang yang paling mencintaiku di dunia ini. Tentu saja aku harus berbakti padanya. Kalau tidak, aku akan masuk neraka. Ha! Kalau begitu ibumu adalah orang yang paling mencintaimu. Dan aku? Di peringkat berapa aku? Tergantung. Jangan lupa menyalakan ponselmu. Seseorang tidak akan menemukanmu.
sudah hampir jam 10. Kamu tidak bisa menahan emosi. Bukan aku tidak bisa menahan emosi. Tapi karena anak ini sangat keterlaluan. Ibu, aku pulang. Bukannya orang itu mengantarmu pulang? Tidak. Aku pulang sendiri naik bus. Hah, kamu terlihat sangat kesal. Hari ini aku punya kabar baik untukmu. Ambil ini, semuanya untukmu. Banyak sekali uangnya. Ini bukan hasil curian kok. Kenapa orang itu memberi ibu begitu banyak uang? Apa yang kamu bicarakan? Ini dari perusahaanku. Hari ini aku dipromosikan. Benarkah? Ya ampun, itu kabar baik. Laugu, Shauli dipromosikan. Selamat ya. Kita harus makan bersama untuk merayakannya. Aku berikan semuanya ke ibuku. Bagaimana? Aku hebat kan? Bukan kuma hebat, haha. Mua. Besok pagi, aku akan buka rekening untuk menyimpannya untukmu. Tidak, ini tidak boleh. Uang ini dariku. Kamu harus menghabiskannya. King Lu, kamu sangat berbakti. Jangan merusak suasana hatinya. Baik. Baik. Ibu terima semuanya. Wah, ibu baik sekali. Aku naik dulu. Oak. Oh, dia memberiku semuanya. Dia akan pakai APA bulan ini? Kalau begitu kamu bisa memberikannya dengan cara lain. Bagaimana? Aku bilang Xiaoli cukup bijaksana, kan? Ya, untukku. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Dia orang yang sangat jujur. Aku khawatir dia akan bingung dalam hubungannya. Kalau dia terlalu setia dan bertemu pria baik, itu hanya keberuntungan. Apa yang kamu bicarakan? Xiaoli sangat pintar dan punya kecerdasan emosional tinggi. Kamu yang bilang itu. Oh, tapi aku masih khawatir. Kalau dia bersama pria seperti Chen Chong, akan jauh lebih mudah bagiku. Di mana Meneer Lin kamu? Oh, Meneer Lin ada di kantornya sendiri. Manager Lin. Wah, kamu sudah kembali. Kenapa tidak memberitahuku sebelumnya? Aku ingin memberi kejutan. Gimana? Aku gemuk. Tidak. Kamu bohong. Aku langsung gemuk begitu kembali ke Amerika. Aku menimbang diri sebelum datang. Naik 3 pon sejak terakhir kali. 3 pon tidak gemuk. Lagi pula, gemuk itu bagus. Lebih baik berisi. Sangga. Ah. Mei Sukla. Meneer Lin, aku sudah mencetak rencana itu. Apakah Anda ingin membacanya dulu? Atau langsung saya berikan ke ketua? Serahkan saja padaku. Biar aku lihat dulu. Wah, buku setebal ini. Sepertinya kamu benar-benar berusaha keras. Ah, Silneng. Biar aku perkenalkan. Ini putri ketua, Yang Ruhua. Dia baru kembali dari Amerika. Dia mungkin akan menjadi anggota tim proyek kita. Bukan mungkin, tapi pasti. Kenapa Meneer Lin tidak menyebutku? Masa sih? Manager Lin, sangat pandai menyenangkan perempuan. Di departemen perencanaanmu, ada gadis bodoh yang naksir dia? Kalau ada, aku akan ajak dia ngobrol baik-baik. Kisah romantis Meneer Lin di Amerika. Xu Hua. Jangan bercanda seperti ini di depan rekan kerja. Suning, Ruhua dan aku adalah teman sekelas di Amerika.
Kami akur. Jadi aku belak-belakan. Oh. Kalian bicara dulu. Aku keluar dulu. Oh, apa yang kau bicarakan ini? Kau ngomong sembarangan. Kau bilang kami akur di Amerika. Benarkah? Waktu itu, kau sangat tampan, sangat sombong. Dan bahkan tidak mau bicara denganku. Aku harus merendahkan diri dan memohon padamu. Aku Shenlin. Kakak siang. Habis, kan? Kalau begitu kau bilang, aku catat. Karena ketua memintamu mengikuti Yesin. Kau harus pergi. Jangan selalu bersamaku. Jangan ganti sini. Nanti orang bergeser. Ayo. Dekat APA? Siapa yang berani bergeser? Kalau kau tidak mau tinggal di Kiming, Dalam kondisimu sekarang, bagaimana bisa menjadi penerus Kiming yang baik? aku tidak bisa melakukan ini. Tahukah kau bahwa orang kaya sedang populer mencari menantu? Untuk anak tunggal kaya generasi kedua sepertiku, mungkin akan mencari suami yang menikah masuk keluarga. Yosu untuk anak adalah melatih ahli waris hukum untuk keluarga. Len Lycan hanya mau menjadi ketua tim penjualan online? Aku bicara denganmu. Jangan pura-pura tuli. Ya. Aku hanya ketua tim sekarang. Dan bahkan gelar manajer palsu. Bisakah kau menghapus kata grup secepatnya? Dan mengubahnya menjadi departemen penjualan online? Oke, siapa manajernya? Kau. Atoya Xayan? Ya, Xayan. Dia hanya sekretaris. Bagaimana dia bisa menjadi manajer? Ya, Sing. Kamu mencari saya? Oh. Saya sedang membaca proposal baru yang dibuat oleh Lin Li Chen. Ada banyak masalah teknis yang tidak saya mengerti. Misalnya, mengapa kita harus mengeluarkan uang untuk membeli program yang sudah matang? Bagaimana dengan masalah keamanan jaringan? Apa arti itu? Artinya optimasi mesin pencari. Kamu tidak perlu memahami masalah teknis ini. Manajer Lin juga tidak mengerti. Saya menulis bagian dari buku perencanaan. Tidak heran. Saya bilang, bagaimana dia bisa menjadi ahli komputer dalam semalam? Ini jelas mencuri hasil kerja kamu. Lehei, dia menandatangani namanya di sana. Kamu dan Suning tidak mendapatkan pengakuan sama sekali. Kenapa orang ini tidak punya semangat tim sama sekali? Hai. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin. Wajar saja jika dia yang menjadi sorotan. Sedangkan kita cukup jujur dan melakukan pekerjaan dengan baik. Buyan, kamu benar-benar berpikiran terbuka dan tidak egois. Saya jelaskan kamu, saya tidak bisa dibandingkan dengan kamu. Saya pasti akan memanfaatkan kamu di masa depan. Hei, kamu juga sudah banyak membantu saya. Saya sendiri juga perlu bekerja keras. Jangan biarkan orang lain menghambat kamu. Ya, Lin Li Chen pasti akan menyulitkan kamu. Saya tidak takut yang berubah menjadi motivasi. Saya akan mendorong diri sendiri untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Oke, semangat. Ya. Kalau edge saya pergi dulu. Hubungi saya kapan saja. Oak. Kamu berpikiran sempit. Jangan meremehkan wanita itu.
Tahukah kamu di kantor ayah saya tadi? Apa yang saya lihat? Yeksayan Sanggarangan dan Minoan. Dia sedang berdiskusi tentang upacara minum teh dengan ketua. Kamu tahu, kebutuhan manusia yang paling dalam adalah dihargai. Aku pikir kamu juga begitu. Untuk mendapatkan perasaan indah ini, itu datang dengan harga. Aku akan mentraktirmu makan siang. Oh. Ruwa, bagaimana kalau ini? Kamu cari restoran dulu. Aku akan menemuimu nanti. Tidak. Tidak, aku tidak mau. Aku ingin keluar dari ruangan ini bersamamu. Itu tidak baik. Lin Li Chen, dengarkan. Aku, Ruwa, tidak menginginkan cinta yang tersembunyi. Jika seorang pria benar-benar mencintai seorang wanita, dia tidak perlu bersembunyi. Kamu harus melamarku di depan dunia dan menikahiku. Hanya dengan cara ini, kamu bisa sah direkrut sebagai menantu oleh ketua. Kamu bahkan gemetar saat pergi makan. Dan punya keberanian untuk menjadi kepala Kiming. Shenlin. Kamu masih berutang sebotol erguoto padaku. Bukan salahku. Aku sudah berbagi, tapi kamu tidak ada. Oh, hari-hari ini. Aku sedang dinas luar. Ayo makan pangsit bersama. Oke. Hei, siapa si cantik ini? Kenapa kamu di kantor manajer Lin begitu lama? Aku tidak menyangka kamu begitu sombong. Kamu tersipu. Tapi itu lucu. Seperti anak besar. Mesukla. Siapa wanita ITU? Kamu bilang. Kamu terkejut. Kamu punya utang cinta lagi. Halo, berdua. Mau makan apa? Mie dingin saus wijen. Sosis merah harbin. Setengah kilo pangsit seafood. Sebotol kecil. Susus almond panas.
Ini masalah besar. Kalau aku jadi kamu, aku akan matikan ponsel. Kenapa kamu tidak angkat telepon? Aku ingin lihat bagaimana kamu menjelaskannya. Angkat. Nona, ambilkan aku gelas kosong. Oke. Kamu tidak bisa minum anggur ini. Oh. Kamu harus makan sayuran. Kamu mau pergi kemana? Pergi ke klub Fulicheng di pinggiran barat untuk menunjukkan sesuatu padamu. Tidak, kamu putar balik di depan. Aku akan kembali bekerja. Hah? Awalnya aku hanya ingin cari tempat makan sembarangan. Tapi sekarang aku sudah berubah pikiran. Karena kamu begitu tidak bahagia. Kamu harus bersantai sepenuhnya. Aku bilang aku akan kembali bekerja. Jangan terlalu sok bos, oke? Apakah pekerjaan lebih penting dariku? Hari ini, kamu harus mendengarku. Waktu yang baik untuk dinikmati, bukan untuk disia-siakan. SSST. Halo, Meneer Lin. Ada APA? Oh, aku tahu. Jangan khawatir. Lin Lichuan bilang, dia tidak bisa kembali siang ini. Dan memintaku untuk menyerahkan rencana ke ketua secepatnya. Dia pergi bersenang-senang. Benar, Dia sudah meninggalkan pekerjaannya. dia cukup berani. Aku pikir Yang Ruhua bukan orang baik. Lin Lichuan terjebak olehnya, dan dia akan mendapat masalah cepat atau lambat. Masalah APA? Jika dia bisa direkrut sebagai menantu ketua. Itu promosi. Yah, itu benar-benar beruntung. Ya. Kamu pasti merasa tidak enak setelah minum. Maaf. Hei, kalau kamu merasa tidak enak, aku akan mengantarmu pulang sekarang. Kamu tidak perlu bekerja hari ini. Aku akan menelepon Yesing dan meminta cuti untukmu. Tidak perlu. Aku ingin keluar sendirian sebentar. Pelayan, minta bonnya. Jangan khawatir. Yang kami bayar. Aku akan bayar. Permisi. Aku pergi dulu. Tolong, biarkan aku sendirian. Ada APA? Hei, Ada APA? Oh, aku mengerti. Jangan khawatir. Ada masalah? Apa yang terjadi? Shenli, kamu di mana? Bisakah kamu kembali ke perusahaan sekarang? Ada sesuatu di sini. Oke, aku akan menunggumu.
Apakah akan ada korban jiwa? Apakah akan ada korban jiwa? Sudahkah kamu membaca rencana penjualan baru Fang Zhengbai? Sudah. Bagaimana menurutmu? Sangat lengkap dan praktis, tapi terlalu konservatif. Baik itu saluran penjualan atau strategi pemasaran, semuanya sama. Lime. Kita harus memperbarui metode operasi dan sistem manajemen yang lama, dan mengubah proses serta sistem yang ada. Jika orang-orang tua yang sombong itu dikurung di dalam ruangan, dan membuat aturan. Ada satu hal yang harus diakui. Para pengusaha tradisional dan model bisnis itu sudah menjadi kebiasaan. Kurang imajinasi segar. Ya. Kita perlu menjadi pengusaha yang mengalir seperti kesadaran. Dan seorang industrialis yang stabil. Aku memanggilmu ke sini. Aku ingin kamu bertemu Yesin. Dan mencoba memasukkan ide-ide baru ke dalam produksi dan penjualan. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kamu perlu membuat keputusan secepat mungkin. Ini setelah rapat terakhir. Aku menggabungkan rencana Yesin dan menulis dokumen perencanaan bersama. Silakan lihat, Quechua. Sepertinya Shuai sudah membuat nama. Aku tidak salah. Jarang sekali ketua memuji. Ada APA? Kamu sedang tidak mood? Kamu terlalu lelah? Aku sudah membalas. Dia menyulitkanku. Meisuk. Kingning. Bagaimana pendapatmu tentang Lin Lichen? Kemampuannya perlu diverifikasi. Pria seperti ini mungkin bisa mencapai puncak dengan penampilannya. Maksudmu dia dan Ruhua? Shenli, aku ingin kamu melakukan suatu pekerjaan untuk mendesak Mai, Sebelum jam 5, dan serahkan detail penjualan kepadaku. Shenli, ada apa denganmu? Aku tidak enak badan belakangan ini. Mungkin aku terkena flu. Wajahmu terlihat sangat buruk. Pulang dan istirahatlah cepat. Tidak. Aku baik-baik saja. Kamu tidak bisa bekerja seperti ini. Aku akan memberimu cuti. Pulanglah cepat. Terima kasih. Kedengarannya mesak aku. Kamu hanya bisa mundur. Jika dia setia pada Qiming, aku bersedia memberinya waktu. Yesin berbakat dan ambisius. Hanya Qiming yang bisa memuaskannya. Aku ingin kalian berdua bekerja sama untuk memikul beban menghidupkan kembali Qiming. Hei, Yexin. Kamu ada waktu sore ini. Ayo bertemu dan berbicara. Oke, kirimi aku waktu dan tempatnya nanti. Sampai jumpa nanti. Aku harap taruhan yang kamu pasang padanya akan membuahkan hasil sesuai jadwal. Aku percaya padanya. Dan aku percaya padamu.
Oke, terima kasih. Yo, kamu pulang sangat awal. Aku tidak enak badan dan minta izin. Cepat naik ke atas. Aku akan carikan obat untukmu. Ayo, minum obatnya. Minum obat dan tidur sebentar. Kamu menangis? Tidak, Kamu tidak enak badan. aku hanya sakit kepala. Tidak apa-apa. Kamu bisa turun dulu. Oak. Halo, Laugu, Zily Socket. Kamu pergi ke supermarket beli labu dan bunga lili. Aku ingin buat bubur untuknya. Sebenarnya, aku masih suka minum kopi. Setelah bertahun-tahun di luar negeri, selera makanku menjadi lebih halus. Tapi ketua tidak suka kopi. Dia suka upacara teh, jadi dia selalu memaksa kami generasi muda untuk minum teh dan berdiskusi tentang tahu dengannya. Apakah ketua sangat ketat denganmu? Tidak hanya ketat, bahkan kejam. Sejak kecil, aku selalu harus hidup dan belajar sesuai aturan yang dia buat dengan hati-hati. Aku tidak boleh melangkah keluar dari garis. Dia sangat ketat denganmu, keponakannya. Lalu untuk putrinya yang Ruhua, apakah dia bahkan lebih kejam? Dia berbeda. Ketua sangat memanjakannya. Jadi dia sangat bebas dan memiliki kepribadian yang kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau dan aku. Bagaimana hubunganmu dengan ketua? Leman, ketua adalah pria yang mengejar kesempurnaan. Menjadi wanitanya akan sangat sulit. Kamu harus mengalaminya perlahan. Ya. Pernahkah kamu melihat foto istri ketua? Oh, maksudku mantan istrinya. Tidak, aku belum. Kamu harus melihatnya. Aku pikir kamu sangat mirip dengannya. Benarkah? Aku sudah membicarakan ini dengan ketua. Aku bilang iya, tapi dia bilang tidak. Apakah ketua sering membahas masalah ini dengan kalian yang lebih muda? Membahas masalah seperti itu? Dia sesekali menyingkirkan sikapnya sebagai orang tua. Dia masih sangat ramah. Keluargamu sangat menyenangkan. Putraimo dan keponakanmu, mereka semua memanggilnya ketua. Sepertinya panggilan sayangmu. Aku sudah terbiasa dan tidak bisa mengubahnya. Hari ini, aku mengajakmu keluar. Itu ide ketua. Dia meminta kita untuk bekerja sama, untuk merencanakan arah produksi dan pemasaran di masa depan. Saat ini, kamu adalah asisten presiden, dan aku adalah direktur keuangan dan administrasi. Kita memiliki tanggung jawab yang sama pentingnya. Aku mengerti. Sebenarnya, aku sedang banyak tekanan. Meskipun aku sudah siap menghadapi tantangan, dan ide baru serta rencana pelaksanaan. Tapi bagi kita bertindak, aku khawatir ini akan menjadi perubahan besar.
yang akan membuat beberapa karyawan lama tidak nyaman. Jangan khawatir tentang ini. Kita harus menilai sendiri dan merencanakan masa depan dengan berani. Tahukah kamu apa kelemahanmu sekarang? Tidak ada sumber daya dan tidak ada koneksi. Pada akhirnya, sumber daya dan popularitas adalah hal yang ilusi. Seperti miskin di kota ramai dan kaya di gunung punya saudara jauh. Sama saja. Alasan Li Che dan Fang Chengbai punya sumber daya karena mereka telah mengumpulkan dan posisi manajer departemen penjualan selama bertahun-tahun. Kalau mereka bisa melakukannya, kamu juga bisa mencontoh mereka. Selain itu, posisimu sekarang di bawah satu orang dan asisten presiden. Kamu luar biasa. Matamu jernih dan tak berujung. Kamu membuatku menunggu begitu lama. Kebaikanmu padaku sekarang hanya sementara. Begitu menyangkut kepentinganmu, kamu akan langsung meninggalkanku. Ini. Aku sangat menyukaimu. Kenapa kamu minum lagi? Dalam suasana romantis seperti ini, Sayang sekali kalau tidak minum. Aku ingin melihat apakah aki ini mirip denganmu. Ayo. bagaimana dengan Xiaoli? Dia sudah minum obat? Dia mengunci pintu dan mengurung diri di kamar. Aku rasa ada yang tidak beres. Dia tidak sakit, tapi ada yang tidak beres.
Kakak ipar? Kakak ipar, dokter bilang. Kakakku punya reaksi terhadap terapi oksigen hiperbarik. Benar, reaksi. Apa gejalanya? EEG menunjukkan dia punya alam bawah sadar. Chenyu, Chenyu. Kamu bisa mendengarku? Dokter baru saja memberitahuku bahwa rangkaian pengobatan pertama bisa dipersingkat. Dan jumlah oksigen bisa ditingkatkan. Serta aktif bekerja sama dengan akupunktur dan pijat titik. Oh ya? Tokoku akan buka pada Sabtu. Ini kebahagiaan ganda. Kamu terlihat sangat bahagia. Di mana lokasi pembukaannya? Di area yang ramai. Tapi tokonya agak kecil. Gak masalah toko kecil. Yang penting laris. Kamu kerja keras banget. Nanti pasti makin sukses. Mbak, nanti harus datang dukung aku ya. Pasti dong. Gak diundang aja aku datang. Tapi akhir-akhir ini aku nelpon Shenli. Dia gak pernah angkat. Pesan juga gak dibalas. Kamu undang Xiaoli makan. Hei. Oh, Xiaoli mau ngajak makan. Kalian dulu. Aku mau keluar. Mau kemana? Jalan-jalan sebentar. Bentar lagi balik. Hei, kembali sini. Xylee. Mau kemana? Kembali, Xiaoli. Xiaoli, mau kemana? Salah kamu semua. Salahin aku. Aku kan udah tahu hubungannya gak bagus. Kamu malah nahan-nahan. Suruh jangan ikut campur. Sekarang udah berantakan. Dia hilang total. Gak tahu ada masalah apa. Bikin kesel banget. Coba lihat. Kamu gak didik anakmu baik-baik. Malah larang aku didikan aku. Kamu pikir kamu berpikiran terbuka. Kamu itu ceroboh. Dan dia sudah tiada. Apapun yang terjadi, kamu cari anakmu. Cepetan pergi. Cepetan. Bawa senter nyusul dia. Pak, tolong lihat ke kiri. Ada cewek pakai jaket merah. Naik sepeda. Xylee. Tuan, berhenti dan berbalik. Ikuti gadis yang naik sepeda. Duyin, apa yang kamu lakukan? Xylee. Kamu terlihat mencurigakan. Obat apa yang kamu beli? Pil Hawthorne, sakit perut. Camelopar. Cepat makan sesuatu. Ibu akan membuatkanmu bubur labu. Ayo kita makan bubur.
Kamu tidak bisa hanya karena seorang pria. Kamu bahkan tidak bisa minum kopi. Kenapa ini terdengar sangat familiar? Setelah ayahmu meninggal, aku sering mengatakan ini pada diriku sendiri. Saat itu, aku tidak bisa hidup tanpa ayahmu. Sampai aku mengatakan kalimat itu, aku menyemangati kamu dan diriku sendiri. Xiaolen, kamu sudah melihatnya dengan matamu sendiri. Ibu sudah bertahan, kan? Kopi Naples. Kopi sarapan paling pahit. Kopi Naples. Orang Amerika menyebutnya kopi fajar. Aku menambahkan lemon, pahit dan asam. Menamlah. Selamat pagi. Hei, Menerlin. Sepertinya kita sangat aktif. Bagaimana progresnya? Berjalan lancar. Bagus sekali. Perusahaan mengandalkanmu untuk meningkatkan indeks penjualan. Dalam hal internet, aku sangat ingin berdiskusi denganmu tentang cara menanamkan konsep kategori. Aku tidak tertarik dengan teori kategorimu. Aku tidak tertarik. Aku hanya ingin menyesuaikan dengan pasar. Terapkan strategi pemasaran kategori. Ini adalah kebijakan tetap perusahaan tahun ini. Pada titik ini, Dewan Direksi sudah memutuskan. Jika kamu melakukan ini, apakah kamu melawan Dewan Direksi? Strategi kategori adalah rencana jangka panjang dan perlu dieksplorasi dan diverifikasi. Saya hanya ingin cepat berada di jalur yang benar untuk bekerja sama dengan rencana penjualan keseluruhan Direktur Fang. Agar perusahaan cepat menghasilkan keuntungan. Jika Anda melakukan ini, buku perencanaan Anda, saya akan melihat sekilas. Ide ini bagus. Tapi apakah terlalu maju? Membagi pusat penjualan menjadi beberapa unit bisnis yang langsung terhubung dengan teknologi produksi. Ini sudah merombak model manajemen dan bisnis perusahaan yang asli, yang kemungkinan besar akan menimbulkan kekacauan. Selain itu, ini tidak mendukung pelaksanaan normal rencana penjualan tahunan. Beberapa ide spesifik. Saya hanya membahasnya secara pribadi dengan Direktur Yang. Tentu saja, saya juga perlu berdiskusi dan mendemonstrasikan dengan semua orang. Kemarin malam, Ketua meminta saya dan Direktur Fang untuk meninjau proposal Anda semalaman. Dan meminta kami untuk memberikan pendapat spesifik hari ini. Sepertinya kami tidak siap. Karena Anda adalah asisten Direktur Fang, seharusnya Anda mendapatkan persetujuannya sebelum mengajukannya. Direktur yang memberikan proposal ini langsung kepada ketua. Saya tidak tahu sebelumnya. Quechua. Bagaimana hasilnya? Siapa yang akan memimpin rapat hari ini? Direktur Fang. Setelah membaca rencana tadi malam, dia memiliki beberapa ide spesifik. Saya pikir Yesin yang harus memimpinnya. Baik, karena isu sentral hari ini adalah proposal perencanaan dari Direktur Yang dan saya. Direktur yang memiliki urusan resmi, sehingga tidak dapat hadir. Saya akan memimpin diskusi ini mewakilinya. Sebelum rapat, saya ingin mengumumkan sebuah penunjukan. Mulai hari ini, Yesin akan menjadi asisten presiden. Saya harap semua orang bisa bekerja sama dengannya. Dan berusaha keras untuk